Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Umi. Alhamdulillah, terima kasih ya kesempatan kali ini Allah hadirkan kembali untuk kita, dan ini juga tidak lama berselang ya dari setelah Lebaran, dan kita juga akan menghadapi yang namanya Lebaran kedua ya, kalau di masyarakat kita mungkin dikenal dengan Idul Adha ya, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan. Mmm, Sedikit cerita tentang Idul Adha gitu ya. Rasanya nih gitu kalau kita udah mulai dengerin khutbahnya Idul Adha atau bahkan sebelum itu, yang banyak terdengar itu adalah tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail gitu ya. Yang ingin kami soroti nih saat ini buat teman-teman, eee, siapa ya di balik sosok dari Nabi Ibrahim dan Ismail ini? Jadi, someone ini siapa ya yang begitu terlibat dan bisa menumbuhkan karakter yang luar biasa dari dua tokoh tersebut? Ya, sebuah pertanyaan mungkin Umi dan Teh Tifa, kira-kira siapa? Siapa tokoh yang berperan di belakang ya? Clue-nya perempuan. Ya, clue-nya perempuan gitu ya. Jadi kita akan melihat dari sisi perempuan, dari sisi istri dan ibu ya yang bernama Siti Hajar gitu. Mungkin begitu ya. Selanjutnya, kalau tentang Siti Hajar, bagaimana beliau, kemudian ceritanya beliau ini melakukan apa saja dan hikmah di baliknya, saya rasa Umi Rena yang sudah ada di sini gitu ya, itu juga sudah sangat-sangat ngolotok ya kalau Sundanya mah ya, betul, tentang, apa namanya, kisahnya beliau. Maka saya rasa tidak usah berpanjang-panjang lagi, kita serahkan saja untuk sesi berikutnya kepada Umi Rena dan tentu saja dibersamai oleh rekan sebelah saya. Hai. Hai, Latifa ya. Jadi mangga Umi silakan, mari kita berbincang selanjutnya, untuk mengupas tentang kehidupan beliau. Ya. Jadi mungkin gini Mia, kalau Idul Adha kita lebih sering dengarkan cerita tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, Ah, begitu juga dengan putra beliau ya, iya, Ismail Ismail. alaihissalam. Kita ini penasaran, seorang Nabi Ismail ini Hmm, tidak mungkin ujug-ujug atau iya. menjadi seorang Heeh. anak yang apa ya, teguh, sabar, Heeh. bahkan taat gitu apapun diperintahkan oleh ayahnya. Ini pasti ada didikan dari seorang ibu. Nah, kita ingin menggali lebih dalam tentang Siti Hajar di sini. Sebenarnya kalau boleh digali lagi, peran peran pondasi apa sih sebenarnya diajarkan oleh Iya, untuk melahirkan seorang Ismail gitu ya, ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sebetulnya sudah berkali-kali nih, hampir tiap tahun lah ya, membaca tentang kisah ini. Tapi selalu ada apa ya, sesuatu yang baru gitu ya. Luar biasa, mereka ini sebuah keluarga yang memang patut dijadikan teladan Hmm. ya. Kalau di surat Al-Mumtahanahnya Allah ayat "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh pada diri Nabi Ibrahim ini ada suri yang baik. Yang mengatakan siapa? Allah, Allah. sudah jelas gitu. Nah, kalau kita dengar satu pepatah, di balik seorang laki-laki yang hebat ada Perempuan. perempuan yang hebat. Ini cerita tentang behind the scene ya. Siapa sih di balik layarnya gitu ya? Mhm. Karena selama ini yang selalu ditampilkan Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail yang luar Mhm. biasa gitu. Nah, hari ini di podcast ini insya Allah kita mau menyoroti gitu ya, Mhm. peran kontribusi seorang Siti Hajar dalam mendampingi suaminya Nabi Mhm. Ibrahim Mhm. dan melahirkan sosok anak Nabi Ismail yang luar biasa ini gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin termasuk yang jarang dibahas sebetulnya ya, Mmm. jarang dibahas sehingga momentum Idul Adha ini kadang-kadang kita para perempuan ini kehilangan sosok teladannya gitu ya. Padahal sebetulnya ketika orang itu berbicara tentang Idul Adha, Mmm. kurban, ini ada sosok seorang perempuan hebat loh gitu ya, Mhm. yang Mhm. menjadi apa, yang menjadi teladan juga buat kita gitu ya. Mmm. Nah, karena sosok ini jarang diangkat kisahnya, Mhm. sehingga orang itu kalau nyebut Idul Adha ingatnya Daging. daging gitu Iya. ya, ingatnya sapi gitu ya, berapa kintal, jadi fokusnya malah ke situ, padahal enggak. Mmm. Ini pelajaran berharga yang Allah hadirkan buat kita para perempuan gitu ya, agar kita belajar banyak dari sosok Siti Hajar gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat Siti Hajar itu sebetulnya siapa? Seorang hamba ya, hamba sahaya. Kalau lihat beberapa, sejarah sirah gitu ya, Siti Hajar ini adalah seorang hamba sahaya, budak yang dihadiahkan Raja Mesir kepada Nabi pada Oh. waktu, beliau bertamu ya. Jadi intinya begitu. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar menjadi istrinya Nabi Ibrahim gitu ya. Mhm. Untuk apa? Untuk melanjutkan, risalah kenabian, lebih ke situ sebetulnya tujuan. Karena, sudah sekian lama Nabi Ibrahim ini kan nggak punya keturunan ya, maka Mhm. Allah memerintahkan menikah ini salah satunya untuk melanjutkan risalah kenabian gitu Mhm. ya. Nah, Mhm. Eee, singkat cerita karena kisah ini sudah sering didengar ya, Mmm. bahkan anak SD juga sudah tahu lah Mhm. kisahnya gitu ya. Mmm. Akhirnya setelah menikah mereka punya seorang Ismail gitu ya, Mhm. yang kisah epiknya itu kan dimulai dari mana, ketika Eee, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka iya. Mhm. Di biwadin ghairi dzi zar'in gitu ya, Mhm. Mmm. ya. Ya. Meninggalkan istri yang baru melahirkan di tengah padang pasir yang tidak Tandus. ada tumbuhan. Mhm. Maksudnya gini, jangankan orang, tumbuhan aja nggak ada gitu ya. Mhm. Iya. Jadi, Robbi ini askantu dzurriyyati Mhm. biwadin ghairi dzi zar'in gitu kan bahasa Mhm. keluarnya. Ditinggalkan di satu tempat yang nggak ada boro-boro ya, Mhm. ada mertua, ibu, tetangga tuh nggak ada, warung juga nggak ada gitu kan. Mhm. Mmm. Kan saya sering kali ngebayangin betapa beraninya mereka ya. Kita kan seorang perempuan aja biasanya punya rasa takut yang lebih Mmm. ya dibanding Mhm. laki-laki, ini baru melahirkan dengan seorang bayi ditinggalin di situ. Sampai kita lihat Nabi Ibrahim ini kan sempat sebagai seorang ayah suami tuh nggak tega ya Mmm. ninggalin Siti Hajar di situ. Saking tidak teganya tuh Nabi Ibrahim tuh nggak bisa ngomong apa. Mungkin ada perasaan bersalah, mungkin pastilah manusiawi ya. Ninggalin istri, anak, nggak mungkin lah Mhm. gitu ya seorang suami yang begitu. Tapi karena perintah Allah tadi lebih kuat gitu ya, bahwa Nabi Ibrahim juga bukan mau jalan-jalan gitu ya, Mhm. meninggalkan istri dan anaknya, tapi berjuang di belahan bumi yang lain gitu. Maka, Siti Hajar juga sebagai seorang manusia biasa bertanya gitu ya, kalau bahasa Sundanya, "Mas nggak tega sih kunaon sih ninggalkeun urang di dieu?" Gitu. Itu kan bahasa Sundanya gitu, Mhm. "Kunaon sih ditinggalkeun di dieu? Apa nggak ada tempat yang lebih safety gitu buat Iya. saya, anak bayi?" Gitu ya. Mhm. Asa kacidak-kacidak teuing gitu, karena memang Nabi Ibrahim tidak memberikan pesan apa-apa gitu ya. Tapi pertanyaan itu tidak keluar dari Siti Hajar kan, yang keluar apa? "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Itu pertanyaan seorang istri yang luar biasa ya, karena Iya. tahu posisi suaminya sebagai orang nabi, Nabi. tahu bahwa suaminya tuh akan berjuang gitu ya, akan berdakwah, ditanya, "Ini perintah Allah ya?" Jadi langsung to the point tuh pertanyaan. Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Udah selesai. Kata Siti Hajar apa? "Kalau begitu, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita." Selesai. Aku percaya luar biasa kepada Allah. Jadi bukan percaya pada suami pada waktu itu. Mhm. Karena tuh suaminya mau pergi, nggak Iya. ninggalin bekal, nggak ninggalin teman, pembantu apa gitu ya. Kepercayaan yang luar biasa kepada Siti Hajar Mmm. tuh. Udah kalau perintah Allah, kamu pergi saja.
kita pasti dalam penjagaan Allah gitu lah, bahasa sederhananya. Nah, mulailah itu episode pertama ya. Episode pertama selesai. Mulailah episode yang kedua. Episode keduanya apa? Ketika seluruh bekal habis. Itu kan bekalin pasti. Nih Nabi Ibrahim. Kira-kira berapa banyak sih bekal yang ditinggalin Nabi Ibrahim? Mau ditinggalin uang? Nggak bisa beli apa-apa juga. Apa Kan yang mau dibeli? tumbuhan aja, gak Iya, hidup. gitu ya. Mungkin kalau sekarang mah suami ninggalin ATM kan gitu ya, pergi ini ATM. Kalau ada apa-apa nih, ada ibu saya, nih ada mertua kamu, ini ada warung yang bisa dianjuk gitu ya. Apalagi kalau yang disediain Hodimat Heeh, 3 biji. pembantu gitu 3 ya. orang. 3 Udah biji. pembantu segala macam. Ini enggak. Ini episode kedua dimulai nih. Ketika kapan? Seluruh perbekalan. Dan air, ini air kan urgent banget ya. Air habis, bekal habis. Pengaruhnya kemana? Air susu Siti Hajar. Iya, pengaruh Iya, kan pasti. iya. Nah, ini yang kita mau belajar dari Siti Hajar di sininya. Jadi begitu Nabi Ibrahim pergi, kan sebetulnya teladan itu biasanya lahir dari sikap kita, bukan dari ucapan kita, lebih baik dari sikap. Nah, dari sinilah Siti Hajar ingin mengajarkan seorang Ismail bahwa rezeki itu bukan dari ayahnya, tapi dari pemilik ayah. Masya Allah. Dari kecil. Karena sebenarnya si bayi itu sudah merasa gitu ya, sudah merasa nih melihat ibunya yang tawakal, tangguh, sabar, sudah belajar. Mungkin Bu Dokter lebih paham ya. Kalau ibu gelisah itu kan berefek ya. Betul. Bayi itu tahu debaran ibunya karena kan ditempelin begitu tuh, tahu ibunya lagi gelisah, ibunya lagi sedih, ibu itu tahu banget gitu ya si bayi. Nah, pada waktu itu Siti Hajar tuh berusaha tenang. Untuk apa? Tidak memperlihatkan kepanikan kepada Ismail. Kumaha ieu teh ayeuna naon? Gara-gara bapak maneh itu jadi riweuh gitu. Enggak begitu gitu ya. Itu Siti Hajar tuh ya lagian kalau dibaca juga enggak akan pengaruh apa-apa. Lah hari gini kita bisa telepon kan? Telepon suami, "Gimana nih di sini kita lagi panik nih." Akhirnya itu dulu udah sepasrah-pasrahnya aja kepada Allah. Nah, ini yang menentukan kualitas kita tuh di sini. Kalau hari gini mungkin belum teruji ya. Kan di tengah kesulitan yang ekstrim sebetulnya Siti Khadijah. Maksudnya gini, kalau Siti Khadijah di tengah kesulitan yang ekstrim saja logikanya Siti masih Hajar. berjalan. Siti Hajar. Maaf. Kalau Siti Hajar saja di tengah kesulitan kehidupan yang sangat ekstrim logikanya masih bisa berjalan, apalagi kita. Begitu banyak kemudahan sebenarnya dari Allah. Jadi jangan sampai kita gini, atuh Umi dah itu mah Siti Hajar pantas. Ini pelajaran berharga buat kita. Yang tugas kita apa? Tadi mengambil teladan, mengambil ibroh gitu ya. Jadi jangan, dah itu mah beda tuh Umi istrina Nabi. Enggak, justru kita. Lah kalau ngomong gitu nanti istrinya Nabi Lut gimana? Istrinya Nabi Nuh kumaha? Jadi Justru cerita itu kenapa diabadikan di Al-Quran? iya, karena memiliki pelajaran yang sangat berharga buat kita gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi pada waktu kondisi yang sangat sulit tadi, sangat ekstrim ya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang bisa diminta pertolongan, maka Siti Hajar melakukan sebuah ikhtiar terukur. Apa nih yang bisa saya lakukan gitu kan? Air sudah jelas gak ada gitu ya. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Bolak-balik dari Sofa ke Marwah 7 kali kan. Itu jaraknya kalau sekarang dihitung berapa Bu Dokter tadi Pak? 3 kilo 3 setengah. kilo. 3 kilo setengah. Dengan kondisi yang nanjak gitu ya. Nanjak gitu ya. Nah, sekarang mah udah nyaman kan? Udah ber-AC gitu ya. Tertutup. Udah air zam-zam. Kalau dulu tuh kondisinya juga ekstrim gitu ya. Naik turun bolak-balik 7 kali. Kondisi yang sangat panas gitu ya. Tapi sebetulnya Siti Hajar ingin mengajarkan kepada seorang Ismail bahwa kita itu tugasnya cuma ikhtiar saja. Yang memberikan hasil, yang membukakan jalan itu Allah. Dan terbukti ternyata air itu bukan keluar dari Safa dan Marwa, bukan antar Safa dan Marwa, tapi dari mana? Dari kakinya Nabi Ismail. Ketukan ya. Jadi ini sebetulnya pelajaran berharga bukan cuma buat kita hari ini, tapi buat Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi. Bahwa ikhtiar ini penting. Bahwa tugas kita itu ikhtiar.
Seringkali orang itu fokusnya kemana? Hasil. Hasil kan ya. Padahal tugas kita apa sebagai hamba? Ikhtiar aja. Jadi Ismail tuh dari kecil sudah belajar banyak dari ibunya tuh. Makanya Bayi, Hmm. lagi bayi. makanya akhirnya menjadi sosok yang Luar luar biasa biasa. gitu ya. Nah, memang ibunya yang luar biasa. Itu juga ya, Mi, apa, kualitas keimanan ya, Mi, ya. Iya, Tadi kan pasti. saya Pasti itu, pasti. pas tadi di awal pertanyaannya aja udah nyampe kayak gitu aja gitu kan. Heeh. Ini disuruh siapa sama Allah, bukan, oh ya udah deh gitu. Itu kan kayaknya itu udah yang Bentuk kepasrahan wow. gitu ya. Iya, Tawakal tuh kayak gitu. total aja gitu. Oh ya udah kalau emang Allah yang nyuruh, ya sudah gitu kan. Heeh. Kayaknya kalau zaman sekarang mah banyak ini dan itunya gitu ya. Iya, tapi masalahnya iman itu bisa di-upgrade. Ah, Kabar gembiranya itu buat Ah. kita ya. Kalau kita tadi itu Siti Hajar gitu ya, pantas enggak? Iman itu bisa di-upgrade dan bisa dilakukan oleh siapapun. Masalahnya kita mau nggak meng-upgrade iman kita nih? Nah, itu Ah, masalahnya. gitu ya. Selalu beralasan. Padahal kondisi kita itu lebih mudah dibandingkan Siti Betul. Hajar. Tapi justru karena kemudahan itu akhirnya kita menjadi Melenakan. terlena. Iya, jadi Hmm. terlena. Bahkan orang-orang hebat itu biasanya lahir dari kondisi-kondisi yang sulit kan gitu ya. Kondisi sulit. Jadi hari ini ya tadi saya lagi tugas kita apa? Belajar dari Siti Hajar, belajar dari Siti Hajar. Terus kalau orang lihat sekarang kan, kok bisa ya Nabi Ismail begitu padahal fatherless gitu. Fatherless kan? Iya, bapaknya nggak ada, Saya bukan kalau nggak ada maksudnya saya telepon kemana deh, saya telepon gitu. deh. Lah sekarang bapaknya di luar negeri aja masih bisa video call, Oh, bukan benar. telepon lagi. Iya. Zaman Umi tahun 2000 itu LDR sama suami cuma bisa telepon. Atau apa tuh namanya Teh Tipa? Apa ya? Telegram. Telegram ya, atau Nah. telegram. Itu nggak bisa lihat wajah kita. Nggak bisa. Oh sekarang udah hai gitu. Itu udah video Video call. ngelihat Iya. gitu ya. Jadi emang tadi teknologi berkembang. Nah hari itu yang menyambungkan antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu ya doa. Itu sinyal terkuat gitu ya. Itu doa karena memang tidak ada alat teknologi pada waktu itu gitu ya. Jadi mungkin ini Teh Tipa kita mau bedain ya fatherless sama LDR sama nggak? Beda. Beda Beda kali. jelas. Beda. Kalau fatherless tuh ayahnya bisa ada, sosoknya bisa ada, tapi perannya yang Peran. hilang. Jadi ini lebih ke peran ya. Wujudnya ada, tapi Wujudnya ada, perannya perannya nggak tidak ada. ada. Kalau LDR bisa jadi mungkin Wujudnya wujudnya fisiknya jauh tidak ada, tapi terasa. tetap berperan. Secara psikologis tuh muncul. Ah, Tetap ada. nanti ini yang harus dibedain. Nggak boleh kita mengeneralisir. Asal ayahnya LDR, tuh bapak kamu mah kurang nggak ada kerjaan apa-apa. Mama wah yang sibuk ngurus kamu gitu. Ini kan sebetulnya tentang peran, bukan tentang Keberadaan fisik gitu ya, tentang wujud. Nah ini yang sebetulnya diajarkan oleh Siti Hajar kepada kita dan Nabi Ibrahim. Sebetulnya kan kalau kita lihat keluarga itu dia tim ya, support system gitu ya. Ini bukan cerita tentang seorang ayah, cerita tentang seorang ibu atau seorang anak, tapi sebuah tim. Memang bersinergi. Kalau hari ini kita mendengar kata patriarki gitu ya, itu sebenarnya budaya bukan dari Islam. Kalau Islam mah bukan patriarki, keadilan. Nanti membagi peran. Nah, peran ini tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Suami tugasnya ini, istri tugasnya ini. Nanti tidak ada siapa yang lebih dominan atau maksudnya siapa yang lebih tinggi gitu ya, nggak ada. Ini peran saja Siapa yang menjalankan lebih peran. penting pun nggak ada Nggak gitu ada, ya. tidak ada. Karena semuanya Justru penting. harus kerjasama Iya. sesuai dengan perannya. Sesuai dengan perannya. Mungkin nanti ada beberapa peran yang tidak bisa tergantikan ya. Kan kalau Kayak melahirkan ibu itu hamil, melahirkan, mengandung gitu. Itu mah jelas tidak bisa iya. tergantikan. Tapi ada beberapa peran nanti yang bisa bersinergi seperti mendidik anak, itu tugas keduanya, tugas bersama, amanah bersama. Jadi nanti yang hari ini orang suka merasa, "Oh, saya capek sendiri sih," gitu ya. Itu sebenarnya enggak, cuma pembagian peran. Nanti yang tidak boleh itu mengambil alih peran. Nah, tapi kalau membantu, saling membantu itu diperbolehkan. Istri membantu suami misalnya dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Kan ada tuh
mungkin suami di-PHK, Hmm. kondisi bisnis sedang tidak baik-baik Mhm. saja. Ini nanti peran ibu begini, "Nak, hari ini kita sedang diuji," gitu ya. Hmm. "Kamu yang hemat ya, insya Allah Allah yang ngasih jalan." Hmm. Jadi enggak "Ini teh gara-gara bapak kamu kita teh jadi susah hidup deh." Iya. Kata-kata itu tidak keluar, Hmm. karena ini dampaknya akan sangat besar kepada anak-anak kita, Hmm. ya. Tapi bagaimana anak tuh diajarkan untuk tawakal tadi. Hmm. Ya, rezeki itu Belajar sumbernya dari siapa? dari Allah. Dari Allah. Jadi kalau dari apa ya, Siti Hajar juga mengajarkan Mhm. hikmahnya ke kita itu bergantung kepada Allah ini yang harus Iya gitu. Dan dikuatkan. kualitas ibunya, kualitas ayahnya, itu kan menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan gitu kan. Iya, betul betul. Sejauh mana kualitas, masing-masing gitu ya untuk bisa akhirnya menghasilkan seseorang Seorang yang Ismail, kualitasnya Nabi heeh Ismail heeh, gitu kan. iya. Tapi pastinya ini bukan sesuatu yang instan ya Bu Dokter ya. Iya. Tadi saya bilang iman ini sesuatu yang bisa di-upgrade, sesuatu yang bisa diusahakan. Jadi tadi kita jangan membatasi diri dan melemahkan diri kita dengan, "Udah saya mah udah segini aja nih, kamu mau terima saya atau enggak?" Itu orang nggak mau berkembang, Dan tidak kita mau tidak meng-upgrade hidup, diri. Ya, ya tidak, suaminya juga tidak seperti Nabi Ibrahim. nah, Ada ya juga udah yang itu harga alasan-alasan mati seperti udah kalau udah begitu. Berarti penting kali ya kalau misalkan kenal sama orang belum nikah gitu ya, Heeh. kenal sama orang, catatan, mencari yang sama-sama mau belajar gitu ya. Nah, gitu, betul. Iya, Jadi karena jadi parenting itu cukup kan begitu aja. betul, Iya. parenting itu kan dimulai dari ketika memilih calon pasangan. Betul betul, Iya. itu betul banget ya. Jadi, ya tadi gitu ya, mungkin Siti Hajar juga belajarnya sudah lama sehingga menjadi sosok seperti itu. Nabi Ibrahim juga mengalami, berbagai macam Iya. peristiwa kan sebelum beliau akhirnya diutus menjadi seorang nabi gitu ya. Nabi Ismail juga sama mungkin, dari kecil dilatih, dididik, ya intinya memang jiwa kita itu harus dilatih. Berarti kan Siti Hajar itu berproses untuk menjadikan dirinya semakin baik, Nabi Betul. Ibrahim juga berproses menjadikan dirinya semakin baik gitu kan dengan segala amanahnya, dan maksudnya dengan perannya sebagai suami istri, ayah dan ibu Iya. saling melengkapi gitu kan. Nggak nggak sampai yang ya udah masing-masing we gitu jalan gitu ya. Iya, jadi emang kan, tadi kan berbagi peran sebetulnya ya, bukan patriarki, enggak, kita sedang berbagi peran. Nah, hari ini seringkali orang tuh kan merendahkan diri sendiri. "Ibu aktivitas apa?" "Ah, saya mah hanya ibu rumah tangga." Kata hanya itu Jangan harus hilang. hanya. Kata hanya itu harus hilang. Kalau ditanya begitu, "Saya mah hanya, ya di rumah aja lah, nggak ada kerjaan apa-apa." Itu kerjaan di rumah sebanyak Itu itu luar biasa. disebut nggak ada kerjaan. Banyak dan Iya. berat. Jadi kan Siti Hajar itu sebetulnya sedang membangun peradaban dengan mendidik Nabi Ismail gitu ya. Nah, maka hari ini boleh nggak sih kalimat hanya itu dihilangkan? Ini kan sudah jadi Sepakat, istilah. sepakat Mi. Saya juga kurang suka kalau kurang suka dengernya gitu. Misalkan ada sama temen, "Teh di mana sekarang?" "Ah, enggak teh, saya mah cuma di rumah." "Loh, emang kenapa Eta di rumah?" cuman gitu ya. Saya kadang suka, "Loh, enggak cuma, kerjaan kamu itu luar biasa," Iya, gitu. iya, Apalagi gitu. dengan anak yang 4, Masya Allah gitu. Jadi Dia maksudnya gini, butuh ini bukan, masalah apakah perempuan ini berada di peran publik, fungsi publik atau fungsi domestik, enggak ya. Iya. Tergantung tadi dia lebih dibutuhkan di mana. Masalahnya lebih ke prioritas ya. Karena memang nanti ada perempuan-perempuan yang, kontribusinya dibutuhkan di ruang publik. Sebagai pekerja sosial, sebagai dokter, sebagai guru. Bayangin kalau perempuan tuh ya udah di rumah aja, biarin itu mah tugas laki-laki. Oke, nggak apa-apa kalau dosen. Lah guru TK ada nggak bapak-bapak yang mengajar TK kan gitu ya? Nah, gitu. Sementara dibutuhkan peran tersebut. Iya, peran tersebut dibutuhkan. Jadi ini bukan mau gaya-gayaan, enggak. Saya mah mau kerja biar kedengarannya keren gitu ya. Atau saya tadi mau di rumah. Banyak loh orang yang kerjanya di rumah tapi ya tadi perannya nggak optimal gitu ya. Scroll HP, anaknya dikasih HP juga gitu ya. Itu kan banyak. Jadi ini bukan bab mau gaya. yang dimanapun gitu ya, Mi ya. Ini bicara peran ya. Iya. Jadi mau itu di ruang publik, mau itu di rumah, setiap perempuan ini punya perannya sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik tuh nggak Nggak ada gitu ya.
Apalagi tadi sisirikan ya, Mhm. sisirikan, "Ih kamu mah enak ya kerja, aku mah di rumah." Nanti kata yang kerja, "Ih kamu mah enak ya di rumah, aku mah kerja dari" Karena semuanya ada akhirnya jadi sisirikan ya. perjuangannya sendiri-sendiri kan. Betul Yang betul. kerja juga pasti Mhm. dia itu tuh ada perang batinnya kayaknya. Mhm, Kalau kalau sempet ngobrol ya, aduh Mhm. ada temen yang dia hektik banget di luar. mhm, Aduh pengen deh kayak ini si ini gitu, mmm, dia bisa di rumah full time. mhm, Yang full time, nah, ya aku ya itu jadi Iya, pengen sisirikan deh bilang sebaliknya. gitu. Oke, ini ada yang lebih penting, ada yang lupa. Nah, orang tuh kan nanti jangan sampai, akhirnya mengambil kesimpulan begini, "Ya tuh enak Siti Hajar mah punya kayak Nabi Ismail, orang di rumah kok full Mhm. full time gitu ya, 24 jam." Mmm. Ih salah. Jadi, ini kan berkembang di episode berikutnya itu, eee, akhirnya orang-orang tuh tahu ada sumber air yang bagus di situ, air Mhm. Zam-Zam itu yang tidak pernah Mmm. habis. Mhm. Nah, ada satu suku namanya suku Jurhum. Mhm. Suku Jurhum ini dia hobinya berpindah-pindah tempat Mhm. mendekati sumber air. Kan Oh kalau di iya Arab pernah kan denger. agak susah Mhm. ya. Iya. Nah, jadi mereka tuh abring-abringan, pindah-pindah Mhm. mendekati sumber air. Nah, sampailah mereka di Baitullah ya, di Ka'bah itu Mmm. melihat sumber air yang bagus. Akhirnya udah kita berkemah di sini aja. Mhm. Karena airnya enggak habis-habis kan harusnya udah pindah Mhm. tuh. Iya. Enggak habis-habis tuh mereka nggak mau pindah dari situ. Nego Mmm. lah sama Siti Hajar. Karena ketika mereka datang tuh Mhm. cuma ada Siti Hajar di situ. Berarti pemilik sumur itu siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Akhirnya Mmm. nego-nego, "Gimana nih sumur kita beli aja." Siti Hajar, "Nggak bisa. Ini Mhm. milik saya." Oke. Akhirnya mereka berbayar, dikelolalah. Jadi sebenarnya lebih ke bisnis woman ya. Pinter ya. Pintar dia, Mmm. bisnis otaknya jalan gitu ya. Udah, ini tetap milik saya, kalian bayar ke saya menggunakan air ini, gitu. Wah. Jadi kalau ada orang bilang Siti Hajar tuh ibu rumah tangga 24 jam kurang Salah. kerjaan, Wah. itu salah banget gitu ya. Oh. Dari negosiasi aja ini menunjukkan kematangan, kecerdasan Mmm. seorang Siti Hajar. Waduh. Kalau nggak cerdas mah iya, daripada capek-capek udah bae jual. Kan kita Iya. nerima uang banyak tinggal Mhm. duduk manis, enggak. Mhm. Dan keberanian ya, Mi. Keberanian, Iya, negosiasinya iya. dengan pemimpin kaum kan, Iya. dengan Mmm. Itu kan laki-laki. Iya. negosiasi itu bukan hal mudah gitu. Bukan. Mhm. Jadi Harus ya tadi karena, cerita yang sering disampaikan ke iya. kita itu tadi seputar Mhm. Siti Hajar tuh pasrah disimpan gitu, itu Mhm. cerita jarang berkembang. Ceritanya Iya. pasrahnya, Pasrahnya pokoknya tidak berkembang padahal kan. ada ikhtiar luar biasa Siti Iya iya, Hajar di situ. iya Ini saya betul. baru dengar, Mi, ini. Sampai akhirnya kan orang Ada berkumpul di kaum. situ Mhm. bertambah-bertambah. Yang kedua nih, yang kedua ya, Mhm. kalau, kemarin kan kita sempat ngobrol ya Bu Dokter, kenapa sih kok yang diangkat tuh sosok utamanya Nabi Ibrahim gitu ya. Mhm. Ini kan sebenarnya lebih ke pemeran utama ya, Mhm. pemeran utama. Nah, makanya kenapa ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim Iya itu iya apa? iya. Makom Iya, Tempat tempat. berdiri Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi kan itu Oh. nggak wajib kalau kita, Iya. Iya. Mhm. ibadah umrah atau haji itu Iya nggak iya wajib ya. iya. Sholat di Di belakang makom Ibrahim Iya. itu. Ada yang lebih wajib apa? Sa'i. Siapa yang pelaku sa'i Iya pertama? sih. Siti Hajar. Siti Hajar. Kenapa ini nggak diangkat? Padahal itu adalah salah satu rukun ya. Sa'i ini rukun loh, nggak boleh ditinggal sampai menjadi sesuatu yang Mhm. wajib, rukun gitu. Iya. Iya. Ini Menjadi salah satu syah pelakunya kan itu. Mmm. Kalau hari ini syarat. tadi kita yang ngiri ya, kunaon sih Mhm. Nabi Ibrahim wae gitu ya, Mhm. begitu enggak, ini ada sa'i yang Mhm. menjadi sebuah rukun ibadah yang tidak sah kalau tidak dikerjakan ibadah itu gitu ya. Mmm. Jadi sebetulnya cuma tadi tidak diangkat aja gitu ya, Mhm. kisah-kisah ini tidak diangkat, padahal tadi peran Siti Hajar ini dalam peradaban ya, Mhm. ini Mhm. cukup signifikan, cukup besar sebetulnya gitu ya. Terus dibawa-bawa umroh juga begitu ya, Mi. Iya, iya betul kan. Iya. Umroh ibadah kecil aja ini sa'inya nggak boleh ketinggalan Iya. kan gitu ya, nggak Mhm. boleh ketinggalan. Jadi sosok luar biasa lah sebetulnya Siti Hajar ini gitu ya. Cuma tadi Mmm. kurang Iya. terekspos. Iya, makanya kita expose. Ekspos. Pentingnya belajar Iya. sejarah. Gitu. Ya. Supaya ini juga untuk menjadi motivasi Mmm, untuk muslimah di luar sana, perempuan di luar sana, mhm, untuk tidak merasa rendah diri. mhm, Apalagi bagi teman-teman yang muslim gitu, muslimah, iya, justru kita harus percaya diri atau sepercaya itu ke Allah heeh, gitu, iya iya gitu, betul betul. bahwa kita ini memiliki role model luar biasa Mhm, yang sudah dicontohkan salah satunya mhm, dulu ya Siti Hajar aja udah Masya Allah, iya,
Apalagi kalau kita Heeh. bedah seluruh Iya. tokoh-tokoh gitu atau seluruh Mmm. apa namanya, pada zaman dahulu ya, Iya. perempuan-perempuan pada zaman dahulu, Masya Allah luar biasa. Jadi nggak ada Ah, alasan buat kita betul. untuk minder, Apalagi tidak mau kalau upgrade, baik itu ilmu atau iman apalagi. iya kan maksudnya apalagi kalau kita tadi di awal menyebutkan, sosok Siti Hajar ini seorang budak ya, Ya. secara pendidikan gitu kan. Mmm. Tapi ternyata ini tidak cukup menjadikan alasan seseorang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mmm. Dan Siti Hajar ini terus meng-upgrade dirinya berarti kan, Nah. dengan apa? Dengan ilmu jelas. Iya. Dengan ilmu, nggak mungkin dia Mmm. ter-upgrade seperti ini tanpa ilmu. Dan ilmu ini yang akhirnya melahirkan tadi iman, Iya. ketawakalan, kepercayaan kepada Allah tuh dari ilmu asalnya, gitu ya. Jadi kalau hari ini orang tuh sudah mulai, "Ah, dah saya mah nggak bisa apa-apa," gitu ya. Mmm. Kalau nggak bisa apa-apa berarti harus belajar, Iya. gitu. Berarti Mi ya, ketika Siti Hajar ini, kan tadinya budak ya, terus Mhm. dikasihin ke Nabi Ibrahim gitu kan. Heeh. Kalau katakanlah budak ini misalkan sebelumnya dengan keterbatasan ilmu dan Mhm sebagainya, mhm. berarti kan artinya ada sosok Nabi Ibrahim yang kemudian dia Iya, mempengaruhi ke Siti Hajar betul, gitu kan. mentransfer ilmu ya. Iya, berarti penting dong gitu, Peran. peran seorang suami Mhm. untuk bisa mendidik Mmm, istrinya, betul. sehingga istrinya juga nanti bisa kebawa tuh untuk mendidik anaknya bagaimana Betul, gitu kan. heeh. Ini kan konsep ideal. Iya. Nanti ada kondisi-kondisi, darurat, pengecualian. Ah. Nah, nanti kalau kita menetapkan suatu hukum itu harus hukum asal. Hukum asalnya begini, Mhm. contoh kayak Iya. kemarin kita ngobrol ya Bu Iya. Dokter, seorang suami yang penghasilannya kecil tidak menghilangkan tanggung jawabnya memberi nafkah kepada istri. Itu Iya. hukum asal ya. Iya. Seorang istri yang penghasilannya lebih besar tidak boleh menghilangkan rasa hormatnya kepada suami, Mmm. gitu. Nanti ada kondisi, gimana dong kalau suaminya kan nggak bertanggung jawab, Mhm. kemudian zolim, ini Iya. nanti jadi kondisi pengecualian. Mhm. Tapi hukum asal ini tidak boleh hilang, karena hari ini yang dibesar-besarkan, udah we gugat cerai suaminya juga kayak begitu, itu dibesar-besarkan sekarang, sehingga perceraian menjadi sesuatu yang mudah. Aduh, jangan-jangan ini Hukum asal ini harus tetap berlaku loh. Kita jangan kalah sama kaum feminis yang membesar-besarkan tadi. Kita punya harga diri perempuan, udah gugat cerai aja. Lah hukum asalnya disampaikan dulu, nanti ada kondisi-kondisi pengecualian. Kalau tadi seseorang dengan mudah, menggugat cerai karena ada ketidakpuasan boleh bercerai, ini tidak akan ada lagi rumah tangga. mungkin itu harus belajar lagi baca sejarah Siti Mhm, Khadijah. keluarga tuh nggak akan ada lagi gitu ya. Mhm. Jadi tetap harus disampaikan. Nah, tadi idealnya suami itu lebih pintar dari istri, sehingga Iya. tadi bisa tapi ada kondisi loh, istrinya Jadi lebih pintar, istrinya lebih punya pengalaman, dan itu nggak apa-apa karena tadi kita sebenarnya sedang bersinergi ya. Support sistemnya bisa dari siapa aja. Berarti kan PR-nya itu ya, jadi istri juga tetap harus menghormati suami, Nah, itu betul. suami juga harus menghargai Iya. istrinya gitu Nah, kan. inilah yang diajarkan Siti Hajar kepada kita, menjaga marwah suaminya di Mmm. hadapan anaknya kepada Nabi Ismail. Kan nggak diceritakan, "Tahu nggak bapak kamu dulu waktu mau pergi, pergi aja begitu." Iya kan kalau dipikir-pikir kan ya ditinggalin kayak Sebagai perempuan gitu. kita biasanya kebawa perasaan ya sama emosi. "Tahu nggak pergi begitu aja, nggak ninggalin apa-apa loh buat mama. Iya. Kamu tuh lagi kecil sengsara banget loh," gitu. Kebayang kalau kita ya, Iya. kebayang kalau kita yang begitu gitu ya. Tapi ini Siti Hajar tuh sedang mengajarkan menjaga harga diri suaminya di depan anak-anak gitu. Itu menjaga marwah tuh begitu. Dan ini akan berdampak kepada anak-anak secara psikologis pasti. Istri yang sering menjelek-jelekan ayah di depan anak-anaknya, ini pasti berdampak secara psikologis. Nah, kenapa akhirnya Nabi Ismail menjadi sosok yang patuh? Begitu ayahnya datang, Oh, ada udah punya figur, bapak aku begini. enggak, maksudnya gini, kalau bahasa Apakah zaman bisa jadi sekarang, apa karena kepatuhan Siti Hajar juga kepada ya itu kan Siti tadi memang Hajar? jadi teladan tadi. Enggak, maksudnya Melihat gini, kepatuhan kepada Nabi Ibrahim. kalau bahasa zaman sekarang kurang sopan ya, datang-datang mau nyembelih gue gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang, Iya. udahlah menghilang sekian tahun, Tiba-tiba datang, "Hayu sini," gitu ya, "siap-siap." maka yang muncul dari Nabi Ismail pada waktu itu adalah sikap menghormati dan mempercayai ayahnya. Ini dari mana teh? Kalau bukan dari Di Siti ibunya. Hajar kan? mencontohkan. Jadi begitu perintah itu keluar,
Bab adab ya, Mhm. bab adab tuh, Nabi Ibrahim juga seorang ayah yang baik, "Wahai anakku, gimana nih, Mhm. ayah dapat perintah," kan gitu bahasanya ya, Mhm. "disuruh menyembelih kamu," gitu ya, "apa pendapat kamu?" Jadi enggak, "Nurut nya ku bapak ya, iya bapak teh disuruh Allah nyembelih kamu, awas ya ulah ngelawan." Mhm. Jadi nggak ada kalimat itu, dialog kan, "Gimana menurut kamu?" Karena Nabi Ibrahim juga tahu diri lah istilahnya ya, sekian lama nggak ketemu anak. Mhm. Apa jawaban Nabi, Mhm. Ismail? "If'al ma tu'mar, wahai ayahku," ya Abat if'al Mhm. ma tu'mar kan Mhm. gitu, "Wahai ayahku yang tersayang," Abat itu kan ayahku yang tersayang gitu ya, Mhm. Mhm. "Wahai ayahku yang tersayang, kerjakan apa yang diperintahkan," gitu, "Insya Allah kamu akan mendapatiku seorang yang Masya Allah udah pokoknya ini emang Hmm. keluarga teladan. Nabi Nabi Ismail ini kan adalah anak juga ya, anak yang ditunggu-tunggu Nabi Heeh, Ibrahim, betul cukup betul, iya. lama, Jadi, anak yang ini ditunggu-tunggu. pelajaran banyak banget sebetulnya, pelajaran Mhm. berharga buat, kita yang Mhm. berkeluarga, ini ujian luar biasa lah ya. Itu kayak, tiba-tiba datang dan bisa berkomunikasi dengan baik, Hah, nurut kayak gitu ya. Pertanyaan saya tuh jadi gini, ini apa sih yang diajarin sama Siti Hajar iya ke Ibu, Nabi ini peran Ibu di Ismail sini, gitu kan? baru terlihat ya. Iya, apa yang diajarin gitu Heeh. ya, sama anaknya sampai-sampai nggak ketemu sama bapaknya Hmm, aja, begitu bapaknya datang, mhm, bisa tuh ngobrol baik-baik gitu kan, iya terus Hmm. ngikut aja tuh iya gitu kan. Mun ayeuna kan, itu ngapain iya. nih gitu Udah jarang datang-datang. ketemu sama Bisa kayak ayahnya begini, aja. seorang ibu bahwa ayahnya pergi untuk berjuang gitu ya, itu kan disampaikan bahwa ayahnya ini pergi bukan untuk meninggalkan, menelantarkan kita, tapi dia sedang berjuang, dia tetap mendoakan kita gitu ya. Perhatiannya diberikan lewat doa karena memang kondisi hari itu tidak memungkinkan untuk bertemu kan. Nah ini yang mungkin sering saya pikir ya, ini mungkin yang sering diulang-ulang sama Siti Hajar, sehingga Mmm. Eee, sesuatu yang diulang-ulang itu kan akan mengendap ya di Mhm. memori anak gitu ya. Mmm. Nah kalau hari ini tadi ada anak yang dendam kepada ayahnya, Mhm. ini hati-hati loh gitu ya. Ini, Mhm. hati-hati loh dengan ucapan seorang ibu gitu ya. Khawatirnya Mmm. kita punya kontribusi dalam itu sebetulnya. Kenapa sih Ya. anaknya dendam banget sama ayahnya Mhm. Apa yang sampai kemudian tumbuh dalam diri hmm, anak, mhm, itu yang kemudian tuh harus kita tanya, "Ah, ini iya apa nih yang iya, betul diajarin?" Gitu betul ya, betul. sampai Iya bisa menimbulkan ya mungkin satu ada rasa cinta, iya, betul betul. penghormatan, di sisi lain kalau Mmm, yang diajarinnya kacau balau, iya, heeh jadinya Yang heeh. tumbuhnya ini ya. Iya, yang betul lain. betul. Jadi tadi ya, Mhm. kita kan lagi bicara peran ibu tadi ya, itu Mhm. peran ibu sebetulnya gitu ya. Kalau kita mau anak kita seperti Nabi Ismail, Mhm. ya kita juga harus menjaga lisan tadi ya, Hmm. menjaga harga diri ayahnya di depan anak-anak gitu. Mmm. Dan ini saya tadi baca sendiri, aduh ini tugas berat banget buat seorang ibu ya, pasti berat banget ya. Tapi tadi, kita bisa asal kita mau. Masalahnya, Eee, masalah itu ada di ego kita, Mmm. Mmm. ada di ego kita biasanya ya. Apakah kita mau menundukkan ego kita atau enggak gitu. Kalau kita nggak mau menundukkan ego, ya bersiap-siaplah melahirkan anak yang pendendam akhirnya, Hmm. membangkang, karena memang kita nggak mau menurunkan ego kita gitu Iya, ya, kita heeh. juga menebarkan energi negatif ke anak. Iya nanti akan ada pertanyaan gini, "Kan suami saya emang nggak kayak Nabi Ibrahim." Nah, keluar Iya. lagi tuh kalimat. Ini kita nggak akan berkembang Mmm. kalau fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Kita nggak Mmm. akan berkembang. Ya. Sampai kapan? Oh. Kita cut Tuh. aja misalkan gini kali ya, ya nggak mesti sesoleh Nabi Ismail kali ya gitu, Betul. tapi kan, tetep di situ teh kelihatan bahwa, ya peran ibu harus jalan, peran Mmm, ayah harus mhm jalan gitu ya, mhm. dua-duanya harus belajar gitu, kalau Iya. kata Mama kan belajar teh berarti menurunkan ego gitu Iya ya. iya Hmm. iya. Nanti memang ada tadi kasus-kasus pengecualian, suaminya Mmm. yang misalnya KDRT, Hmm. zalim, itu Ya. penanganannya khusus, beda lagi. Tapi secara umum teorinya seperti tadi. Mmm. Hmm. Secara umum bahwa istri harus menjadi support system buat suami dan anak gitu ya. Mhm. Suami juga harus jadi support system gitu kan. Mhm. Tuh. Kecuali dalam kasus-kasus Kondisi-kondisi tertentu. darurat atau Hmm. Ya. kasus-kasus tertentu. Nanti ada penanganan khusus, apakah Mhm. ini istri harus ke psikolog, sekarang mah Hmm. enak ada psikolog Iya, ya. kalau Iya. dulu Ini cerita teman saya nih, "Umi, Teh," katanya, "kalau bicara luka batin, saya tuh sering banget lagi kecil melihat piring terbang di depan muka." Oh, Mmm. ibu bapaknya tuh. oh, Iya.
Itu udah biasa buat saya piring terbang. Mmm. Ibunya dengan ayahnya cerai, ayahnya nikah lagi, tapi saya memilih untuk berdamai. Kalau saya ke Mmm. psikolog kayaknya udah habis biaya berapa, tapi saya memilih berdamai dengan masa lalu saya. Masya Allah. Jadi Mhm. saya mengambil benang merah, oh berarti bisa dong orang tuh Ah. begitu, gitu ya. Mhm. Kalau saya bicara luka batin teh, wah banyak banget luka batin saya, tapi saya tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Kalau misalnya kita tidak bisa sembuh, namanya sakit harus ke mana? Ke dokter, ke Mmm. psikolog, ke psikiater gitu. Nanti ada bukan mengeneralisir ya, Mhm. misal begini, "Ya Umi mah enak lah, nggak pernah mengalami kondisi seperti aku," gitu ya. Mhm. "Aku mah hidup" iya, makanya kalau kita sakit, cari Mhm. pertolongan gitu ya. Harus Mhm. harus ada ikhtiar untuk sembuh tuh begitu, gitu Mhm. ya. Jadi ya balik lagi lah ke diri kita ya, Mhm. apakah Berarti kita mau kalau cerita yang tadi Umi sampaikan sebenarnya kan sama kayak itu kan berarti, ada luka ya tadinya, mhm, tapi dia memilih berdamai. Sebenarnya sakit bukan sakit jiwa ya, maksudnya, ketika ada luka dalam hati mhm. setiap orang gitu ya, itu sebenarnya bisa menyembuhkan dengan diri sendiri. Iya, Benar nggak, Wi? nanti tergantung lukanya. Tergantung. Nih kita kena pisau, silet ya kecil, Mhm. sembuhkannya pakai apa? Ya Obat dia merah Iya. atau tutup pakai resep. tensorlar. Kalau Tapi dalam kalau borok udah bisul gede kan itu nggak bisa harus sendiri, harus iya cari benar, pertolongan, betul. harus cari ahli gitu ya. Nanti seberapa besar luka itu kitalah yang paling tahu. Mmm. Jangan ada istilah lukanya sebetulnya kecil tapi Nah itu juga. dibesar-besarkan, atau lukanya sebetulnya besar tapi diabaikan. Abaikan, itu malah Heeh. ngefeknya melebar ke Iya mana-mana. bahaya. Mengakui kalau memang sakit itu Heeh, saya penting. sakit dan Mhm. saya harus berobat Iya, gitu ya. Jadi jangan, "Enggak kok saya mah nggak apa-apa." Ah, itu masalah baru kalau udah heeh, denial. denial, "Saya mah Berarti nggak" penting ya penting mengakui. validasi validasi perasaan diri sendiri Mhm maksudnya gitu. mhm, penting. Nah jadi ke sana kemari ya, intinya Iya. mah begitu. Siti Siti Hajar tuh tadi ya, dengan kondisi keterbatasan yang luar biasa gitu ya, eee, ya tadi mungkin karena juga bergantung kepada Allahnya penuh gitu ya, maka Allah memberi segala macam kemudahan. Ba'da usrin yusra tuh gitu Mhm. ya, inna ma'al usri yusra tuh gitu ya, Mhm. beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi kemudahan yang akhirnya didapatkan Siti Hajar tuh bukan karena sebelumnya juga seperti itu, tapi memang dia sudah melewati berbagai macam kesulitan ya. Jadi Mhm. akhirnya Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi kabar gembiranya kalau hari ini perempuan-perempuan sedang menghadapi kesulitan, harus yakin Akan bahwa ada sebentar lagi akan ada kemudahan. Kalau kata Kabayan mah, kalau nanjak sebentar lagi mudun. Turun, Nah, jadi mudun. Kabayan tuh kalau nanjak suka senyum. Kenapa Kabayan seuri? Oh, karena Sebentar bentar lagi lagi mudun. Nah, mudun. gitu ya. Optimis banget ya Harus Kabayan ini. coba itu Kabayan Ini ya nggak pernah ikut ini nih, kajian. iya. Kabayan nggak pernah ikut yang kajian. udah sering ikut kajian. Nah, itu dia. Kita ilmunya sudah banyak gitu ya. Informasi sudah banyak gitu ya. Ini jangan kalah sama Kabayan gitu. Mmm. Bahwa menumbuhkan optimisme dalam diri kita ya, Mhm. terutama seorang perempuan yang memang notabene bebannya sangat banyak tuh harus, wajib Mmm. gitu ya, kayak Siti Hajar Mhm. yang coba kalau Siti Hajar hari itu memilih menyerah, nggak akan ada Iya, cerita iya. Zamzam gitu kan, Nggak akan ada Mmm. cerita nggak akan Ismail. pernah. Kata Siti Hajar gini, "Ah kenapa sih ini teh, mana nggak ada teman, udah pada nyusul Nabi Ibrahim lah," gini kan, itu nggak akan ada tuh air Zamzam di situ gitu ya. Iya. Berarti di situ tuh ada pilihan, Nah betul, Umi, pilihan hidup ya. ada pilihan gitu kan, Gitu. mau yang mana gitu kan. Mhm. Siti Hajar pun dihadapkan dengan pilihan itu gitu Betul, ya. Nabi Ibrahim juga sama sebetulnya kan. Iya, Dihadapkan pada pilihan mau meninggalkan istri, iya, maksudnya mau Meninggalkan menyambut seruan Allah, perintah Allah untuk tadi iya. berhijrah ke bumi lain, atau mau milih bersama istrinya di situ gitu. Mhm, Nanti kalau milih bersama istrinya, ya kisah epik ini nggak akan muncul dong, mhm. keteguhan Siti Hajar. mhm. Ini memang semua skenario Allah ya, sudah Mhm. diatur oleh Allah, eee, hanya orang-orang yang tangguh yang akhirnya tadi menjadi sosok sejarah. Mmm. Iya, jangan jauh-jauh teh Pak, coba dengarkan, istri-istri pahlawan. Eee, Itu mereka di bawah tekanan, Mhm. ditinggalkan suami, bahkan, pernah ada seorang bukan pahlawan ya, pejuang di Tasik itu, yang istrinya tuh melahirkan di dalam hutan sendiri. Ih,
Hutan Betul. mah masih ada tumbuhan ya, Mi, ya? Ya, tapi kan nggak ada bidan. Nggak, maksudnya kalau ya Iya, nggak ada berarti bidan Masya kan, Allah maksudnya gitu. dia melahirkan sama teman-temannya aja, masih ada teman-temannya sih Teh tuh. Ketika kita Iya, kalau mau Ada kalau temennya. jauh ya lagi. enggak, kita kalau mau bersyukur tuh selalu melihat Ya. kenikmatan di dalam segala hal. Mmm, Tapi kalau kita mau mengeluh, mhm, selalu melihat keburukan dalam kebaikan. mhm. Mmm. Kamu mah enak, saya mah dikasih suami cuma 20 juta. Saya sempat kaget, "Kenapa gitu Teh?" "Iya Umi biasanya 50 juta, suami Oh saya iya. pelit banget sekarang cuma ngasih 20 juta." Kaget saya. Iya ya. Jadi orang itu tadi kalau mau Iya. mengeluh, dia akan selalu melihat keburukan di dalam setiap kebaikan yang banyak. Tapi kalau Mmm. mau niat bersyukur tadi kata Teh Tiba ya, "Ya kan Mi di hutan mah masih ada pohon, itu juga ada temennya." Iya, Kita bisa nggak air kondisinya? masih mungkin. Kalau kita yang begitu bisa nggak kondisinya? Belum tentu. Belum tentu, gitu. Jadi ini kembali ke apa? Kualitas diri kita loh. Kualitas diri kita Cara kita sebetulnya. memandang Cara sesuatu. kita menyikapi sesuatu, dan itu tadi betul kata Bu Dokter, itu adalah pilihan hidup. Dan pilihan hidup ini ditentukan oleh apa? Ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Mhm. Kalau tanpa ilmu agak susah tuh. Gimana Jadi tuh pilihan caranya hidup. supaya ilmu tuh masuk ke dalam hati? Belajar. Kita harus belajar, terus aja belajar. Belajar ini kan proses. Proses kita seperti menabung, membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Tiba-tiba kok saya jadi begini ya. Dulu mah banyak mengeluh, sekarang mah lebih sabar. Itu hasil dari ilmu yang kita dapat bertahun-tahun. Bukan sesuatu yang instan, bukan ujug-ujug ya. Mhm. Pokoknya hari ini saya pusing mengeluh, besok saya harus sabar. Nggak begitu, dia proses. Nanti muncul lagi, dikuatkan lagi, terus aja begitu. Juga kalau mungkin sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan cari circle yang positif juga Nah, penting Kay. betul banget. Itu kan tadi support system di antaranya. Iya, Support system itu circle kita loh. heeh. Mhm. Kalau circle-nya tadi yang Ya, cari yang mau tumbuh bareng, betul, belajar bareng, mhm, bukan yang habisin energi mmm, bareng-bareng, tapi mungkin mau bolehlah kita tumbuh. dengarkan, kita Oke, ya, heeh. validasi, tapi ujung-ujungnya tetap, mendorong kita untuk bertumbuh ya, Iya, mendorong mhm. kita untuk Karena waktu kita nggak lama di dunia. heeh, itu dia, Banyak, betul sementara banget. tugas kita banyak. Ya, ah, banyaknya banget loh Teh, tugas kita tuh banyak banget gitu ya. Kalau di bawah Ya. stres mah ibu-ibu tuh stres, tapi itu pilihan tadi ya. Iya. Makanya kan rumusnya sederhana ya, Mhm. sesederhana kalau ngantuk tidur. Tidur. Mhm. Ini ada orang yang udah ngantuk ngeliatin cucian piring aja, gimana itu piring belum dicuci, jadi pusing kepalanya. Udah tinggal Padahal dia tidur tidur, aja. kita udah nggak tahan nih, di bawah duduk aja udah nggak bisa. Itu maksudnya gini, itu kan pekerjaan yang bisa ditunda. Beda lagi nanti kalau yang nggak bisa ditunda gitu ya. Kalau misalnya capek ya istirahat dulu lah gitu, jangan jeda lah, jeda tuh kan bisa sebentar gitu ya. Iya. Saya jeda kadang-kadang kalau aktivitas penuh banget kayak barusan nih, Mhm. saya cukup 10 menit aja rebahan itu sudah segar gitu ya maksudnya. Mhm. Tapi di mana? Di kamar sambil pasang AC ya enak lah Iya. gitu ya. Mhm. Tapi kalau kitanya di bawah stres gitu, udah ini cerita aja kan Teh Santi tadi tiba-tiba Umi hari ini, "Hah, hari ini Teh saya bahan aja belum dibaca, boleh sih Teh apa adanya saya," gitu ya. Tapi akhirnya barusan waktu 1 jam itu saya pakai untuk baca kan, untuk baca, untuk persiapan. Ya alhamdulillah gitu ya maksudnya, gitu. Rumusnya kan gitu, capek istirahat, lapar makan, ngantuk tidur. Artinya apa? Jeda, hidup ini perlu jeda gitu ya. Itu pilihan kita, nanti kita lari lagi gitu. Jangan memilih, "Saya udah capek banget kayaknya mau berhenti." Ini kita bukan mau berhenti, mau istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan. Karena tadi kata Teh Tua, tugas kita banyak banget yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dan waktu pulang juga nggak dikasih tahu kan Iya kapan, iya, ya kan? Iya. Kita tuh pulang nggak dikasih tahu. Jadi kerjaan belum selesai ya. Umi Mhm. kasih pesan dong ke teman-teman muslim atau di luar sana barangkali belajar dari kisah Siti Hajar ini, pesan-pesan yang menurut Umi Mhm. kayaknya ini cocok atau layak Umi Sebagai lakukan. sebagai perempuan ya? Ya sebagai perempuan, kita belajar dari Siti Iya, Hajar. yang aplikatif. Iya, Mhm. saya tetap menyarankan perempuan itu tidak boleh berhenti belajar. Mmm. Dari situlah nanti dia bertumbuh gitu ya, eee, menjadi percaya diri, tawakal, bisa menyelesaikan tugas, bahkan iman itu lahirnya dari ilmu. Mmm. Jadi
Nggak mungkin tiba-tiba orang tadi beriman gitu ya, Iya. kemudian tadi, melakukan pekerjaan-pekerjaan seberat Siti Hajar tanpa dibarengi dengan ilmu. Jadi jangan berhenti belajar sampai kapanpun. Hari ini orang yang menyerah tuh biasanya orang yang tadi tabungan ilmunya sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau tabungan ilmunya cukup, itu insya Allah nanti dia mungkin ada kondisi stres gitu ya, depresi, tapi itu kondisi sementara saja. Dia akan bisa balik lagi ke pangkal jalan selagi dia masih memiliki ilmu. Penting banget ilmu itu ya. Bahkan, orang-orang yang taruhlah bukan muslimah ya, orang-orang biasa itu yang akhirnya memiliki mental yang kuat setelah diuji bertubi-tubi itu karena mereka selalu melatih jiwanya. Jadi dia tadi Belajar. gitu ya, kabar gembiranya apa? Jiwa kita itu bisa dilatih. Bukan cuma bagi seorang muslimah, bagi siapapun perempuan. Apalagi kalau kita plus tambah beriman gitu kan. Nah, ini nilainya pasti lebih besar. Harusnya Harusnya. itu menjadi Sedangkan motivasi. perempuan biasa saja kalau dia melatih jiwanya tadi ya dengan ujian bertubi-tubi, itu dia bisa struggle. Apalagi kita perempuan muslimah. Itu bisa banget. Yakin bahwa kita punya Ya, Allah. tadi makanya ketika kita merasa tidak mampu, maka tugas kita apa? Mencari pertolongan manusiawi. Gitu. Ya betul, kalau pertolongan utama mah ke Allah sudah jelas. Tapi nanti ada beberapa hal yang ini kan kayak kasus begini. Ada seorang ibu-ibu datang ke dokter kan. Akhirnya dia suruh bayar obat kan mahal tuh. Terus dibilangnya apa? Yang menyembuhkan itu Allah ya, Bu. Lah, tahu yang Asalnya menyembuhkan ikhtiarnya. Allah, kata dia ya. Enggak, kalau tahu yang menyembuhkan Allah, Saya akan ke sini. kenapa ke sini? Kata dokter, ya nggak apa-apa Bu, nggak usah ke sini. Ibu langsung aja ke Allah. Maksudnya apa meninggal. Jadi ada ikhtiar manusiawi yang harus dilakukan ya. Tetap. Itu mungkin. Saya sebetulnya ketika baca tuh banyak istighfar. Astagfirullah ya Allah, kita tuh banyak kehilapan yang hari ini kita lakukan, nggak apa-apa. Kita harus ngaku kok. Nggak harus tadi bersembunyi gitu ya. Sekalipun saya tadi sudah berkali-kali membaca, ternyata insight baru tuh muncul lagi. Ya Allah, ini Siti Hajar luar biasa ya. Banyak yang belum kita contoh, banyak sesuatu yang miss sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya. Kita nggak usah malu untuk belajar kembali gitu aja gitu ya. Merefresh hidup tuh kayak begitu gitu ya, dan nggak akan pernah selesai kan. Nggak Emang akan pernah belajar selesai. terus menerus. Sepanjang hayat tuh begitu. Belajar sepanjang hayat. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi intinya terima kasih juga kepada tim Rumi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar kembali. Luar biasa gitu ya. Masya Allah ini Siti Hajar. Karena kita juga senang belajar ya. Semoga. Harus senang belajar kita perempuan ya. Jangan berhenti. Menumbuhkan keinginan, willingness untuk belajar. Makasih Umi loh udah sharing ilmunya sama kita. Sama-sama. Ya begitulah teman-teman Rumi. Ini momen yang luar biasa sekali ya. Saya udah nggak tahu ada berapa menit ya ini berjalan. Tapi saya yakin banget ya dari sekian menit yang berjalan ini ada banyak hal-hal positif, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan gitu ya. Baik itu tentang individu gitu ya, ataupun juga ketika kita melihat individu dalam sebuah keluarga gitu ya, menjadi pengingat bagi kita bahwa keluarga itu akan tumbuh besar dan kuat ketika semua bekerja bersama-sama gitu ya, memainkan perannya masing-masing dengan optimal gitu. Seperti ini bukan begini gitu ya, jadi bersama-sama gitu ya. Karena ternyata kan dari dulunya juga Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim semua juga bekerja sama gitu ya. Ya, sekian menit sudah berlalu teman-teman Rumi, kita sudah menjalani dengan disertai begitu banyak cerita dan hikmah yang bisa kita ambil. Bersyukur sekali pada hari ini momen-momen itu kita dapatkan. Jadi insya Allah ke depannya Rumi akan tetap hadir kembali, menghadirkan cerita-cerita yang baru, menghadirkan point of view dari sisi-sisi perempuan-perempuan ya, tapi tidak meninggalkan kodrat kewajiban ya, tidak seperti itu.
Insya Allah kita akan segera bertemu di episode yang akan datang. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga kami selalu datang dengan membawa banyak manfaat. Ya. Sekian dari kami, dari Umi Rena dan juga Teh Tifa. Dah, sampai berjumpa.